alasan utama kenapa Ronaldo pindah ke atau keluar ingin meninggalkan Man United dan apa implikasinya. Halo, salam sehat. Kembali lagi di channel Bung Harpa. Kita kali ini akan banyak membahas sepak bola Inggris, khususnya Manchester United. Lebih khusus lagi Cristiano Ronaldo. Jadi yang gue yakin lu semua udah dengar berita terbaru, Cristiano Ronaldo udah minta dimasukkan di transfer list, atau intinya mau meninggalkan Old Trafford lah. Dia sudah ngomong begitu di tengah-tengah liburan dia di Mallorca, Spanyol. Nah, ini menarik untuk dibahas. Pertama, kenapa alasan dia pindah, kedua dia mau kemana, kemudian apa yang harus dilakukan Man United untuk menggantikan posisi Ronaldo kalau memang dia jadi cabut. Nah, itu akan gue bahas mainly di video gue kali ini ya. Jadi untuk lo fans Manchester United, dengerin atau simak baik-baik video gua, dan setelah itu juga lu boleh komen setuju nggak setuju dan sebagainya. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam terkait CR7 atau CR9 dulu sempet ya waktu dia main di Madrid, karena dia sempat memakai nomor 9, gua sedikit round up dua berita kecil aja supaya lu nggak ketinggalan, supaya kita terupdate. Yang pertama dari benua Afrika. Jadi Africa Cup of Nations atau biasa kita kenal dengan Piala Afrika atau setara dengan Piala Eropa atau CONMEBOL atau Piala Asia yang tadinya akan digelar tahun 2023 bulan Juni-Juli di Pantai Gading. Jadi tengah tahun depan ya. Jadi tahun depan banyak nih hajatan ya, ada Piala Asia kalau jadi di Indonesia, ada U20, Piala Dunia dan sebagainya. Nah, ini dipindahin. Maaf, dipindahin ke Januari, Februari atau awal tahun 2024 gitu. Jadi digeser, dimundurin gitu. Alasannya karena bulan Juni Juli itu di Pantai Gading itu musim hujan ya. Jadi ya oke lah, satu itu. Dan kemudian ini jadi mungkin ini seperti berita kecil ya, tapi kalau kita kaitkan dengan kutub sepak bola dunia yang ada di Eropa, ini tentu akan menjadi masalah yang cukup serius ya. Karena apa? Karena selalu dari dulu kan, dari zaman Alex Ferguson, dan ini juga alasan kenapa MU di bawah Ferguson jarang punya pemain Afrika, karena itu tadi, Piala Afrika itu selalu digelar bulan Januari Februari saat lagi hype-hypenya liga. Dan ini kadang mengganggu. Nah, ini yang mungkin jadi concern ya, kalau nanti memang memang udah jadi dipindahin ke awal tahun 2024. Ya, ini jadi dua tahun berturut-turut nih Piala Afrika digelar awal tahun. Karena sebelumnya, tahun yang pokoknya sebelumnya lah, 2019 waktu di Egypt itu sudah kembali bulan tengah tahun lah, bulan Juni Juli ya. Ya, bulan Juni Juli. Dan ini agak banyak diapresiasi nih sama pelatih-pelatih Eropa lah, klub-klub Eropa. Kenapa? Karena nggak mengganggu kompetisi mereka yang lagi bergulir. Nah, itu satu. Yang kedua, ini soal ekspansi atau marketing bisnis ya. Jadi partai El Clasico, Real Madrid dan Barcelona nanti yang bulan musim panas ya. Jadi awal-awal lah, itu akan digelar di Las Vegas ya. Jadi ini memang dari dulu merupakan concern sepak bola atau olahraga Eropa lah ya, terutama sepak bola yang ingin mencoba mengekspansi olahraga mereka ke benua Amerika karena kue marketingnya sangat luar biasa. Sebaliknya juga gitu, basket mencoba untuk mengekspansi segmentasi mereka di Eropa, tapi sejauh ini belum terlalu berhasil ya, karena memang sejarahnya panjang. Mereka punya roots, punya budaya masing-masing sehingga sulit untuk bertukar posisi lah atau saling menginvasi gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke Siu ya, Ronaldo. Jadi ini satu isu yang paling menarik mungkin ya. Ini kenapa gue 2-3 hari ini nggak bikin video, karena memang beritanya gitu-gitu doang. Paling sama satu gue lupa ya. Malaysia, ini pemain asal Belanda yang sudah resmi pindah ke MU ya. Jadi ini pembelian pertama ya. Di luar itu sebenarnya beritanya biasa-biasa aja. Jadi hanya Ronaldo yang ketika dia mengatakan dia mau meninggalkan Manchester United, ini menjadi rame banget gitu di seluruh
belantika sepak bola dunia lah. Nah, kemudian banyak berita-berita yang mengulas alasan utama kenapa Ronaldo pindah ke atau keluar ingin meninggalkan Man United dan apa implikasinya? Apakah bagus? Apakah jelek? Nah, nanti pertanyaan ini akan gua ajukan di terakhir. Gua setuju atau enggak dan alasannya kenapa dan lu boleh merespon. Nah, menurut gua ada 3 alasan kenapa Ronaldo memilih hengkang dari Old Trafford. Pertama, dia tidak melihat ada transfer activity yang menjanjikan yang bisa membuat MU bisa compete di musim depan untuk at least finish 4 besar menurut gua. Dan kita tahu mereka melepas 4 sampai 5 pemain ya. Jadi ada Juan Mata, kemudian ada Nemanja Matic, terus siapa lagi, Lingard ya kalau nggak salah. Ada 4 atau 5 lah. Pogba termasuk. Dan sejauh ini mereka hanya memasukkan 1 nama, Malaysia. Dan itu pun sebenarnya kalau kita lihat di sisi kiri Man United ini kan udah ada 2 back yang mumpuni lah, yang lumayan lah, Luke Shaw dan Alex Telles ya, kalau gua nggak salah. Jadi belum ada istilahnya, hilalnya belum kelihatan lah untuk melihat bisa Man United bisa bersaing musim depan ya. Dan ini yang gua rasa menjadi alasan utama Ronaldo mau pergi dari Manchester United ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Man U akan main musim depan, nggak akan main di Champions League. Mereka main di Europa League. Ini kalau memang Ronaldo memilih bertahan, maka ini akan menjadi pertama kali Ronaldo main di Europa League. Jadi bukan di Champions League. Jadi ini dengan umur yang 37, tahun depan bulan Februari tanggal 5 dia akan berulang tahun yang ke-38. Jadi udah nggak muda lagi dan harus main di Europa League. Ini bukan sesuatu Ronaldo banget lah gitu. Ronaldo tuh orangnya ambisius, selalu ingin nomor 1 yang terbaik. Sementara dia hanya main di Europa League. Dan dia lihat teman-temannya, mungkin Messi yang seangkatan lah kurang lebih ya, masih main di level tertinggi. Dan buat seorang Ronaldo yang ambisius, ini tentu merupakan suatu kekalahan gitu ya. Jadi itu menurut gua ya, dia nggak pernah ngomong memang, tapi menurut gua itu alasan yang alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga adalah soal taktikal. Sebenarnya Erik ten Hag dan Ralf Rangnick ini kan satu warna ya, sepak bola Belanda modern yang bermain high pressing. Kita bisa lihat, malah kalau gue ingat pertama kali gue melihat high pressing yang sangat gokil dan luar biasa itu waktu Ajax ngalahin Madrid. Kalau nggak salah di semifinal atau perempat final Liga Champions tahun 2018-2019. Itu Madrid dibikin mati kutu. Jadi yang gue mau bilang adalah gaya bermain Erik ten Hag dan Ralf Rangnick ini nggak akan berbeda jauh. Akan memainkan high pressing. Padahal musim lalu waktu masih di Ralf Rangnick, CR7 juga berfriksi gitu loh, atau kurang fit in dengan strategi Ralf Rangnick yang harus melakukan high pressing. Artinya striker juga harus ikut bertahan, harus mengejar bola. Dan Ronaldo kita tahu bukan tipikal seperti itu. Dan kedua, usianya juga kita tahu udah nggak muda lagi. Bahkan sekarang semakin tua tentunya semakin berat kalau dia bermain dengan taktikal atau game plan-nya si Erik ten Hag. Jadi 3 alasan ini menurut gua. 1, MU nggak beli pemain yang menjanjikan. Dan ini ingat loh, EPL ini kalau nggak salah 6 Agustus ya. Jadi sekitar satu bulan lagi lah. Ya, walaupun bursa transfer biasanya sampai 30 Agustus. Jadi waktunya udah nggak banyak lagi dan tidak ada hilalnya MU akan beli pemain. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi itu soal main di Europa League, dan yang ketiga soal game plan. Nah, sekarang pertanyaannya ada 2 kemudian implikasinya. Pertama, kemana Ronaldo akan hengkang? Dan yang kedua, apakah ini bagus atau tidak? Jadi cabang-cabang. Jadi kita satu-satu dulu nih. Yang ini dulu bagus atau enggak ya. Apakah perginya Ronaldo, hengkangnya Ronaldo akan membuat MU lebih bagus atau tidak? Gua adalah orang yang melihat kehadiran Ronaldo ini ibarat kalau perdagangan ini defisit. Jadi dia memberikan juga kontribusi, betul. Dia adalah top skor di MU musim lalu dengan 18 gol dan second top skor di EPL. So it's not bad kalau kita lihat hanya dari statistik ya. Kemudian juga ya dia 2 kali hat-trick ya kalau gue nggak salah pernah, dan 2 kali menjadi player of the month. Jadi kalau dari segi statistik itu oke, tapi kalau kita lihat dari keseimbangan tim, menurut gue enggak. Karena gue masih ingat banget di awal itu Greenwood
yang saat itu sudah mulai meletek ya, bahasa kerennya lah ya, bahasa gampangnya, atau mulai memblossom. Kemudian dia seperti direnggut tempatnya, harus dalam tanda kutip melayani Ronaldo, sehingga dia tidak mendapatkan space. Nah, kemudian yang kedua juga itu Ronaldo kurang mau bertahan dengan sistem Ralf Rangnick ya, walaupun memang dia seorang striker, tapi pola permainan dari Ralf Rangnick kita tahu mengharuskan striker untuk ikut bertahan. Nah itu, kemudian juga kalau nggak ada Ronaldo, kita bicara dari segi finance, tentu akan lebih ada spare duit yang bisa digunakan oleh Man United untuk membeli dan menggaji pemain yang bintang lah gitu. Nah kita tahu CR7 ini adalah pemain dengan gaji tertinggi di IPL. Jadi kita bisa bayangkan kalau dalam satu perusahaan lu mau ngambil keputusan, kemudian ada cross departemen, tentu bagian keuangan akan senang. Ya, jadi kepentingannya ini sama-sama punya kepentingan untuk satu tujuan lah. Dengan hengkangnya Ronaldo, maka keuangannya juga lebih hijau. Jadi banyak faktor yang lebih positif kalau Ronaldo hengkang, ya itu. Walaupun gue tidak mengatakan Ronaldo tidak punya kontribusi ya, tapi ya itu tadi, karena ini harus ada rebuild dari nol yang sangat berat, dan mungkin dengan hengkangnya dia akan lebih mudah untuk di rebuild ya. Nah, kemudian itu tadi, kalau dia stay ya stay lah ya. Yang kedua, dia nggak stay artinya harus ada pemain pengganti yang masuk dong, karena mereka hampir nggak ada striker mungkin ya, kalau gue nggak salah. Siapa sisanya? Nggak ada ya kalau gue nggak salah ya, koreksi kalau gue lupa. Tapi intinya mereka tidak punya satu striker yang mematikan, dan ini penting, mereka harus beli. Nah tentu kalau masalah uang nggak ada masalah, apalagi dengan hengkangnya Ronaldo itu tadi, ada lebih lega lah mereka untuk beli pemain baru. Nah, sebelum ke situ gue gini dulu. Kemana Ronaldo akan pindah? Kalau memang dia pindah, ini video gue agak lama sedikit mungkin ya, 16 menitan. Pertanyaannya kan tentu kita melihat dulu siapa tim yang mampu beli dia dulu dong, ya kan? Mampu beli dia, kemudian dua harus main di Liga Champions, sudah pasti, ya. Ya walaupun gue romanisti dan sempat ada isu dia akan ke Roma, gue nggak percaya, gitu. Jadi bukan karena gue Roma, jadi gue tidak objektif, enggak. Karena apa? Pertama, Roma duitnya nggak ada, cuma di Europa League, nggak mungkin. Ngapain dia pindah? Pasti yang main di Champions League. Nah, terus di mana? Kalau rasa-rasanya ada yang bilang di Chelsea. Kayaknya gue agak nggak percaya dia main di Premier League pakai jersey Chelsea, apalagi City, kemudian main ke Old Trafford. Rasa-rasanya nggak mungkin. Kemudian kemana? Ke Madrid, comeback. Maybe yes, maybe no. Mungkin nggak sampai 50% ya. Nah, main di luar Madrid, di Spanyol, apalagi main di Barcelona, nggak rasanya mendekati mustahil lah gitu ya. Nah, tapi ada yang lebih mungkin menurut gua, kemana arah dia akan pindah? Ke Paris Saint-Germain. Oke? Mungkin lu udah mulai nangkep maksud gua, tapi bisa juga lu nggak setuju ya. Pertama, dia udah pasti punya duit ya, Sheikh Mansour. Kok Sheikh Mansour sih? Nasser ya. Dia pasti punya duit. Kedua, dia main di Liga Champions. Ketiga, Paris. Ya bagaimanapun juga Ronaldo suka spotlight. Dan keempat, tim ini sangat mumpuni untuk bisa bukan hanya main di Liga Champions, tapi juga untuk bisa juara. Dan ini akan menjadi ending yang keren kalau buat gue ya. Jadi ini video ini mungkin gue bikin sebelum ada keputusan. Alangkah kerennya melihat persaingan menurut gue nih ya, Ronaldo dan Messi yang selama mungkin 2 dekade terakhir ini bersaing ya, istilahnya seperti kalau kita bicara politik Barat dan Timur, kalau kita bicara di film Stallone dengan Schwarzenegger dan sebagainya, itu kan selalu ada seperti itu ya. Keren banget kalau ditutup kemudian mereka main bareng di PSG dan kemudian mereka memainkan Liga Champions dan tinggal nanti siapa Ballon d'Or-nya menurut gua ya. Jadi secara technical game plan masuk, tapi secara marketing juga oke. Dan dimungkinkan karena punya duit. Itu yang menurut gua ya akan menjadi jalan Ronaldo. Tapi ya kita nggak tahu ya, dalam sepak bola apapun bisa terjadi, itu hanya analisa gua. Nah sekarang kembali lagi kita ke MU nih. Kalau dia kehilangan Ronaldo, menurut gua siapa penggantinya itu banyak. Ya kita lihat aja sekarang yang pemain yang katakanlah dalam tanda kutip menganggur atau bisa dibeli. Ada beberapa calon. Tapi gue melihat entah kenapa sepertinya ini membuka jalan bagi Lewandowski ya. Kalau mungkin lu setuju atau enggak juga bisa juga untuk ke MU. Memang masalahnya adalah MU nggak main di Liga Champions ya. Cuman
buat Lewa kan dia juga udah dua kali ya kalau nggak salah juara Liga, satu kali ya juara Liga Champions ya. Ya udah pernah lah ya. Kemudian juga udah banyak lah dia mendapatkan gelar. Jadi saatnya dia berpetualang mungkin ke Inggris. Ya ini mungkin ini yang pertama ya. Karena dengan Barcelona juga kan tarik ulur, nggak jelas ya. Soal duit nggak ada masalah MU. Kedua Dybala. Ya Dybala kita tahu dilepas Juventus dia juga nganggur. Jadi mungkin aja Dybala yang dibeli. Tapi sekali lagi ini masih tarik ulur ya. Kita masih apa namanya? Ya masih menunggu lah keputusan dari Erik ten Hag yang menurut gua agak lambat pergerakannya. Tapi yang jelas kehilangan Ronaldo ini menurut gua nggak melulu menjadi kiamat, tapi justru memberikan ruang bagi Manchester United untuk berbenah lebih maksimal lagi. Nah, sebelum gua akhiri video ini, jadi lu silahkan menanggapi apakah lu fans MU atau bukan, dan lu setuju atau enggak setuju, dan kasih alasannya kenapa lu mengatakan lu setuju Ronaldo hengkang atau Ronaldo stay. Oke. Mungkin itu dulu round up gua soal Ronaldo. Yang jelas sebentar lagi liga akan bergulir. Dan kita akan tunggu ya siapa aja biasanya menyerang last minute, ada aja pemain yang masuk keluar dan mengagetkan yang tidak diduga sebelumnya. Oke, itu dulu video dari gua, agak sedikit lumayan lama, semoga bisa memberikan tambahan edukasi dan point of view buat lu. Terima kasih udah nonton. Salam sehat, selamat hari Senin. Ciao.